Kalau kalian merasa cara ngomong aku agak aneh di video kali ini, itu semua karena aku lagi sariawan di lidah. So bear with me. Kita langsung lanjut aja ke videonya. Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys don't know me, hi, I'm Tutu, nice to meet ya. Di video kali ini aku akan review produk terbaru dari Emina. So without further ado, let's get started. Jadi ini dia foundationnya. Dia tuh packagingnya tup gitu tapi kotak. Terus dia itu setahu aku baru rilis di Sociola doang. Aku nggak tahu sih udah ada di e-commerce lain. Nanti bakal aku taruh aja linknya di description box kalau misalnya aku udah nemu. Nah begitu dibuka, dia itu kayak gini. Sesungguhnya kalau dari packaging aku suka dia kotak dan kecil gitu, cuma agak annoying aja karena dia tuh teksturnya cair banget. Jadi begitu dikocok di tempatnya itu dia keluar-keluar, jadi mengotori si ujung tubnya kayak gini. Ini mungkin yang paling mending ya. Aku kan udah sering pakai yang shade 03-nya. Dia udah kotor aja kayak gini. Klaim dari foundation ini adalah dengan formula ringan yang membuat wajah tampak halus dan warna kulit terlihat lebih merata, menyatu dengan kulit dan memberikan hasil semi matte sehingga kulit tampak natural dan tetap sehat. Terus dilengkapi dengan SPF 25 PA+++ sehingga kulit terlindungi dari efek buruk sinar matahari. Nah kalau soal formula ringan sih aku setuju banget ya. Dia memang kerasanya tuh ringan banget di wajah, dengan teksturnya yang sangat cair juga, dia mudah di blend. Cuma saking cairnya teksturnya tuh kadang-kadang dia nyerap terlalu banyak gitu loh ke sponge. Padahal aku pakai sponge yang biasa aku pakai something. Ini dia tuh sedikit biasanya nyerap foundation, tapi karena dia teksturnya tuh cair banget jadi cepet banget nyerapnya ke sponge-nya. Terus wajah tampak halus dan warna kulit terlihat lebih merata. Iya, karena dia itu coveragenya di aku lebih ke sheer, tapi kalau misalnya di build up gitu paling mentok itu menuju ke medium coverage, bukan yang bener-bener medium coverage di kulit aku. Kenapa? Karena flek-flek hitam aku tuh masih kelihatan di bagian sebelah sini, terus di bagian sebelah sini juga ada jerawat yang masih merah gitu. Dia tuh masih kelihatan gitu loh, jadi nggak yang setengah nutupin gitu. Kalau medium coverage dia aku harusnya kayak gitu, tapi di sini masih kelihatan merahnya gitu loh. Nah terus untuk pilihan shade-nya itu dia ada 4 shade. Aku sebenarnya tuh agak bingung waktu pilih shade-nya karena aku pas nge-swatch sendiri itu ngelihat shade 02 dan 03 tuh kayaknya aku bisa pakai. Ternyata 02 itu keterangan di aku, 03 ini yang aku pakai 03 agak kegelapan sedikit di aku, tapi kalau di kamera nanti aku pakai 02 tuh pasti akan kelihatan banget keterangan. Jadi akhirnya aku pilih yang 03. Terus aku set seluruh complexion aku menggunakan Makeover Power Stay Mattifying Transparent Powder. Walaupun katanya transparan, tapi dia ngasih warna sedikit lebih terang lah di foundationnya. Jadi udah lebih aman gitu warna foundationnya di aku. Terus untuk finishnya itu dia emang benar semi matte finish. Jadi awalnya aku pikir masa sih semi matte finish, awalnya tuh kayak kelihatan basah, lebih ke satin finish. Tapi lama-kelamaan tuh dia ngesetnya itu jadi matte, tapi masih ada beberapa bagian tuh yang kelihatan glowing atau dewy gitu. Tapi nggak sebanyak kalau kita pakai foundation yang satin finish gitu. Sebenarnya aku tuh udah nyobain foundation itu sebanyak 3 kali off camera, jadi nggak aku check-in kayak sekarang. Nggak sampai 2 jam lah aku pakai foundation ini. Aku pakai di bawah masker dan bagian hidung aku tuh gampang banget keringetan. Itu udah hilang, udah bolong gitu. Jadi aku penasaran dengan wear test hari ini tuh kayak gimana nantinya. Oke, aku tuh selesai dandan jam 11.33 nih. Nanti aku bakal update lagi ke kalian check-in setelah pemakaian 3 jam. Oke, sekarang check-in pertama. Sekarang itu udah jam 15.10. Jadi udah 3,5 jam aku menggunakan foundation terbaru dari Emina ini. Kalau bagian pipi aku itu kan jenisnya itu lebih ke normal, kadang kering, tapi sekarang tuh lagi normal. Dia baik-baik banget, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi untuk di bagian T-zone, terutama di bagian hidung tuh udah mulai hilang. Sebenarnya tuh yang udah mulai bolong-bolongnya ini udah kelihatan pas aku tuh pakai sekitar udah 30 menitan lah ya. Aku tuh udah mulai keringetan di bagian hidung. Pokoknya bagian tubuh aku yang paling pertama keringetan itu pasti hidung, dan dia tuh udah mulai bolong gitu di bagian sebelah sini. Tuh. Cuma untuk minyaknya ini untuk ukuran 3,5 jam ya, menurut aku ini sedikit banget. Tapi kalau kena keringet tuh kayaknya akan bolong juga sih. Ini terkonfirmasi juga waktu awal aku pakai, udah mah keringetan ya, terus kegesek-gesek masker, ya udah makanya bolong banget waktu awal-awal aku pakai itu, belum sampai 2 jam padahal.
Di bagian dahi sih juga aman ya, belum menunjukkan adanya tanda-tanda minyak juga kalau di bagian dahi itu. Ya cuma di bagian hidung udah mulai bolong aja gitu, di bagian sebelah sini sama sebelah sini. Kalau Smiles cracking apa enggak, ini sih udah menunjukkan tanda-tanda akan cracking. Tapi cracking atau enggaknya sebuah foundation di aku itu juga tergantung dari banyaknya aku berbicara dan juga senyum. Berhubung aku hari ini cukup banyak berinteraksi, berkomunikasi sama anggota keluarga, dan juga aku banyak kerjaan, jadi udah lumayan mau cracking juga sih. Cuma menurut aku ini masih fun ya, kecuali yang bagian bolongnya itu tadi. Dan nanti aku akan balik lagi setelah 6 jam pemakaian dari foundationnya. Sekarang udah jam 7.15, kebablasan hampir 8 jam penggunaan dari foundationnya Emina ini. Dan aku memang kan lagi istirahat pakai soft lens, makanya ada bekas kacamata. Foundation atau cushion apapun atau complexion apapun tuh nggak akan ada yang tahan sama gesekan dudukannya kacamata gitu. Jadi ya memang begitu adanya. Cuma aku kan emang orangnya gampang banget keringetan ya. Tadi tuh aku emang banyak aktivitas outdoornya gitu. Terus di bagian sini tuh udah hilang banget. Ini udah hilang. Bagian hidung, kalau yang bagian kacamata ya jelas udah bolong gitu kan ya. Bagian hidung pun yang bagian pertama keringetan tuh udah bolong-bolong, udah goodbye gitu, bintik-bintik fading gitu loh. Kalau di bagian pipi ya masih aman. Pipi masih aman. Bagian dahi yang kena keringet pokoknya hilang semua gitu. Bagian sini kan aku keringetan sampai sini, ini hilang-hilang. Dan bahkan kayaknya kayak jerawat-jerawatku yang masih merah atau bekas jerawatku yang merah-merah gitu udah mulai memunculkan penampakannya gitu loh dari dibalik foundationnya ini gitu. Jadi emang si foundation ini tuh sampai 3 jam pemakaian tuh oil controlnya bagus banget. Cuma buat kalian yang gampang keringetan kayak aku nih kayaknya nggak akan tahan, pasti bubar jalan gitu. Soalnya sekarang aku akan simpulkan dari wear test ini ke kalian kayak gimana. Pertama kita bahas sesuai klaimnya aja dulu. Formula yang ringan membuat wajah tampak halus itu benar. Emang aku ngerasa dia tuh ringan banget di wajah dan bikin kulit tuh kelihatan flawless aja gitu, kayak mulus aja gitu. Terus warna kulit terlihat lebih merata, ini juga bener karena coveragenya yang tipis, mirip banget sama CC cream menurut aku kalau misalnya coba dipakai satu layer. Jadinya emang ya kulit tuh kelihatannya lebih merata aja warnanya gitu. Nah untuk coveragenya itu di aku lebih ke sheer to medium coverage, tapi bukan yang medium coverage banget gitu loh. Masih yang on the way ke medium coverage, jadi nggak yang setengah-setengah banget lah untuk nutupin jerawat-jerawat aku, bekas jerawat aku. Freckles aku tuh masih kelihatan dan ya harus pakai berlayer-layer, kayaknya sampai 3 layer. Sedangkan aku baru nyobain tuh sampai 2 layer aja udah kayak aduh kayaknya udah deh cukup 2 layer aja gitu. Dan untuk menyatu dengan kulit dan memberikan hasil semi matte, ini benar dia itu menyatu dengan kulit tuh bagus banget, kelihatannya kayak kulit sendiri. Dan karena dia coveragenya yang rendah juga, jadi ya terlihat my skin but better aja gitu loh. Jadi kelihatan warnanya lebih menyatu. Hasilnya semi matte benar, oil controlnya tuh menurut aku cukup bagus, cuma ya kena keringat bubar jalan gitu loh. Ini bolong-bolong banget bagian sini, bagian hidung, bagian dahi aku yang udah ketetes-tetes keringat, udah bubar jalan banget, udah bolong-bolong gitu. Nah untuk kandungan SPF-nya sendiri itu kan 25 PA+++. Kalau aku sendiri sih mau foundation, cushion, bedak udah mengandung SPF, tetap sebelum aku pakai makeup itu aku pakai sunscreen lagi gitu. Minimal SPF-nya 30 atau 50 kalau misalnya aku aktivitasnya tuh banyak di outdoor gitu ya, terpapar sinar matahari. Tapi kalau indoor aja SPF 30 itu udah cukup sih. So, apakah produk terbaru dari Emina ini worth to try? Menurut aku sih depends on preferensi kalian terhadap complexion atau foundation ya. Kalau buat aku sendiri sih ini performance-nya tuh mirip-mirip sama CC cream dari segi coverage. Ya buat aku sih masih terlalu mahal lah 79.000 itu. Tapi buat kalian yang memang pecinta makeup natural, yang makeup no makeup gitu, pokoknya yang my skin but better, nggak perlu di cover macem-macem, yang nggak punya freckles atau flek-flek hitam atau bekas jerawat, kalian pasti akan suka sama ini. Dari segi finish, aku suka sama finishnya. Oil controlnya juga menurut aku cukup bagus, tapi ya kena keringat bye-bye gitu. Jadi kalau buat aku yang anaknya gampang keringetan ya agak
sedikit riskan banget untuk pakai ini gitu. Padahal aku kadang-kadang diem doang udah bisa keringetan gitu. Jadi bener-bener risky banget buat aku. So itu dia review dan juga wear test dari penggunaan Emina Bare With Me Mineral Mild Foundation. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, and I'll see you guys in my next video. Bye!